Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan Mr. Yohan. Nah, kali ini Mr. Yohan akan menjelaskan dan membahas latihan soal subtema 3, yaitu di halaman 51, 52, dan 53 ya. Jadi ini Mr. bahas yang ada di buku modul anak-anak. Oke, yuk kita sama-sama bahas dari yang pertama. Yang pertama itu ada muatan IPA. Nah, di sini di soal nomor 1 dikatakan benda berikut yang mengalami penyubliman. Penyubliman itu adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas ya, dari padat menjadi gas. Yang paling tepat ya itu adalah nomor B ya, es kering. Es kering ini adalah es ya yang digunakan untuk bisa itu mengawetkan mayat atau membuat efek-efek asap di panggung ya. Itu dia yang namanya es kering, atau ini bisa dikenal yang namanya dry ice ya, es kering, dry ice. Nah, kalau mentega ini nggak bisa dia menyublim, es batu juga tidak, apalagi madu ya. Lanjut. Nah, ini yang kedua masih berkaitan dengan di nomor 1. Proses penyubliman adalah perubahan wujud dari benda apa? Benda padat menjadi benda gas ya. Penyubliman adalah perubahan benda padat menjadi benda gas. Ya, benda padat menjadi benda gas itu namanya menyublim. Terus nomor 3. Contoh proses mengkristal adalah perubahan butiran salju menjadi butiran es ya. Jadi dia mengeras dia dari butiran salju menjadi butiran es. Nah, kemudian nomor 4. Menurutmu apakah awan yang berisi uap air dapat terjadi pengkristalan? Jelaskan. Nah, kalau ditanya begitu pasti bisa terjadi, berarti jawabannya ya bisa terjadi. Karena kalau awan itu mencapai atau uap air itu mencapai ketinggian tertentu yang dimana kalau dia semakin tinggi itu berarti udaranya semakin dingin. Kalau dia semakin dingin maka uap air itu bisa menjadi es ya, mengkristal menjadi es. Ini jawabannya karena uap air akan berubah menjadi es atau mengkristal jika berada pada suhu yang sangat dingin. Nah, ini jawabannya. Terus yang kelima, mengapa gelas yang berisi air dingin menimbulkan titik-titik di tepian gelas? Nah, ini kalau misalnya air dingin, anak-anak minum air dingin ya, atau ngambil air dari kulkas, itu kan dingin ya. Nah, dia ini akan ya melepas kalornya. Kalornya itu dilepas ya, maka dia akan menjadi uap air. Uap air itu dia menguap nih, menguap sehingga di pinggir-pinggirnya gelas atau botol itu akan terjadi akan ada uap air atau bintik-bintik air. Nah, ya kalau diterjemahkan ke dalam kata-kata ini, mengapa gelas yang berisi air dapat menimbulkan titik-titik air? Jawabannya karena terjadi pelepasan kalor ya, sehingga menyebabkan terjadinya ya bintik air, bintik titik air ya, begitu jawabannya. Oke, lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Di sini anak-anak diminta untuk membaca teksnya ini dulu ya, teks hasil konferensi meja bundar. Oke, dibaca dulu.
Oke, di sini kita lihat di nomor 1 ditanyakan salah satu informasi penting yang disampaikan di atas adalah apa? Oke, di sini teks ini menceritakan tentang konferensi meja bundar ya, KMB. Konferensi meja bundar yaitu konferensi yang mengakui kedaulatan Indonesia ya. Ini Belanda yang melakukan dengan Indonesia. Konferensi ini dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 itu intinya ya. Nah, sedangkan di sini apa informasi penting yang ada di dalamnya? Ayo. Apa? Salah satu informasi penting. Di sini disebutkan peserta konferensi meja bundar disebutkan nggak? Nah, boleh disebutkan di sini ada isi naskah pengakuan kedaulatan Indonesia. Ada tokoh yang terlibat saat pengakuan kedaulatan Indonesia. Ada alamat dan tempat penandatanganan. Ada? Ada ya. Nah, tapi paling tepat itu salah satu informasi yang paling penting ya, itu adalah yang nomor C ya. Karena siapa saja yang terlibat di dalamnya itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Kalau isi naskah ini dia tidak dijelaskan secara rinci di sini ya. Terus pesertanya itu kan sangat umum ya. Nah, jadi yang paling spesifik atau paling tepat jawabannya adalah nomor C. Kemudian nomor 2, berdasarkan informasi pada teks tersebut, perwakilan Indonesia yang menandatangani kedaulatan KMB itu adalah siapa? Yang menandatangani. Ya. Di sini sementara itu pengakuan kedaulatan yang berlangsung di Jakarta dihadiri oleh Sri Sultan. Ya. Kalau di Jakarta itu Sri Sultan dan yang AHJ Looping ya itu dari Belanda ya. Nah, di sini disebutkan perwakilan Indonesia. Siapa? Yuk. Ini kan yang di Indonesia. Nah, kalau yang di Belanda siapa? Nah, di Belanda ini jawabannya. Penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia dilakukan di Istana Kerajaan Belanda. Naskah pengakuan kedaulatan tersebut ditandatangani oleh Ratu Belanda. Nah, ini yang menandatangani untuk Belanda. Ya. Nah, kemudian yang di Indonesia yang perwakilan Indonesia itu adalah Muhammad Hatta. Jadi jawabannya D, Muhammad Hatta. Terus berikut yang termasuk sebagai unsur yang harus terdapat dalam surat tidak resmi ya. Ingat, ini surat tidak resmi, bukan surat resmi ya. Yang ada dalam surat tidak resmi adalah ya jelas banget D, pengirim. Kalau nggak ada nama pengirimnya nggak tahu dia siapa yang ngundang. Kemudian nomor 4 ya, nomor 4 jelaskan perbedaan surat resmi dan surat tidak resmi. Oke, Mister tulisin. Kalau surat resmi ya, dia dibuat oleh suatu organisasi ya. Kemudian dia berisi cap resmi ya. Kemudian dia juga berisi nomor surat ya. Dan yang paling penting berisi kop surat. Ini paling penting. Kalau dia surat tidak resmi ya, itu dibuat oleh individu ya. Tujuannya tidak resmi ya, untuk mengundang tidak resmi. Tujuannya tidak resmi atau hanya sekedar ingin mengundang saja ya. Kemudian tidak terdapat cap resmi atau bermaterai. Nah, jadi kalau surat undangan tuh yang tidak resmi nggak pakai materai, tapi kalau surat resmi itu dia ada yang memakai materai, tapi ada juga yang hanya memakai cap saja ya. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang ini Mister yakin anak-anak sudah bisa buat sendiri di rumah karena
di kinerja praktik yang lalu semuanya sudah tepat membuat surat undangannya ya, sudah bagus-bagus nilainya. Kemudian yang ini, berikut yang tidak termasuk karya seni rupa. Sudah jelas, karya seni rupa itu adalah yang dapat dilihat. Kalau seni musik nggak dapat dilihat, berarti seni musik bukan termasuk seni rupa. Karya seni rupa daerah dari Bali apa? Ya, lukisan, tari kecak, seni lukis kaca, seni batik. Ya, yang benar itu adalah C, seni lukis kemasan. Seni lukis kemasan itu adalah seni lukis yang berasal dari daerah mana? Ada yang tahu? Dari daerah? Ya, Klungkung. Seni lukis kemasan itu adalah seni lukis yang berasal dari daerah Klungkung. Ya. Nah, ini gambar di samping ini merupakan karya seni dari suku mana? Suku? Sudah jelas, ini merupakan identitas suku Asmat. Nah, kemudian di sini apa yang dimaksud dengan karya seni lukis daerah, kemudian seni patung daerah, dan seni kriya daerah. Di sini Mister kasih tahu ya. Seni lukis daerah. Daerah itu adalah suatu cabang dari seni rupa yang mengutamakan unsur kebudayaan suatu daerah dalam dua dimensi. Ya. Kalau yang B, seni patung, itu sama juga suatu cabang seni rupa yang mengutamakan kebudayaan suatu daerah, tapi dia dalam bentuk 3 dimensi. Kalau seni kriya itu adalah sebuah karya yang dibuat dengan lebih mengutamakan nilai kegunaannya. Ya, jadi seni kriya itu adalah seni yang dibuat supaya hal itu bisa bermanfaat atau bisa digunakan dengan baik oleh masyarakat. Nah, ini jawabannya ya. Ini seni lukis, seni patung, dan seni kriya. Kemudian, bagaimana cara melestarikan seni daerah? Itu bisa dengan mempelajarinya, ya. Kemudian anak-anak juga bisa mempelajari, habis itu mengenalkan atau mempromosikannya. Habis itu yang terakhir adalah menjaga. Nah, itu anak-anak bisa juga mempelajari, mempromosikan, dan menjaga karya seni daerah itu supaya nggak diambil oleh orang lain ya karya seni daerahnya. Ya, itu dia nomor 5, cara menjaga karya seni daerah. Sedangkan untuk muatan PPKN, ayo kita beranjak. Berikut merupakan sikap yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Yang A, Lani marah karena tidak terpilih. Oh, lah. Warga gotong royong memperbaiki jalan yang sah. Oh, benar ya. Jadi langsung saja kita jawab B karena ini sudah tepat. Ya. Nomor 2, manfaat dari mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain pekerjaan menjadi lebih berat karena dilakukan secara bersama-sama. Salah. Munculnya pertengkaran. Salah. Keadaan menjadi damai dan rukun karena masyarakat saling menghargai dan menghormati. Betul. 100. Ya, jadi jawabannya C. Kalau yang D ini nggak mungkin karena dia saling mencurigai. Nomor 3, Pancasila merupakan dasar negara. Hal ini berarti Pancasila harus kita jadikan sebagai pedoman untuk melakukan sebuah atau melakukan segala sesuatu. Ya, jadi Pancasila itu merupakan pedoman untuk melakukan segala sesuatu.
Yang keempat, tuliskan caramu untuk menyikapi perbedaan dalam keberagaman. Cara yang pertama itu adalah dengan saling menghormati, boleh saling menghargai, ya. Terus menjunjung tinggi, ya, menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Ya, itu 3 hal yang Mister sampaikan. Kalau anak-anak punya yang lain, boleh, ya. Ini jawaban dari Mister. Nomor 5, tulislah salah satu tokoh pahlawan dan sikap yang patut diteladani. Nah, ini masing-masing anak-anak bisa buat sendiri, ya. Mau tokoh siapa? Teuku Umar boleh, Gusti Jelantik boleh, Gusti Ngurah Rai boleh, Pangeran Diponegoro boleh. Pokoknya bebas. Ini anak-anak yang jawab sendiri, ya. Oke, lanjut kita ke muatan IPS. Kegiatan pembangunan yang bermanfaat untuk mempermudah akses transportasi dari suatu daerah ke daerah lain yang terpisahkan oleh perairan adalah pembangunan, sudah jelas, jembatan. Pembangunan jembatan. Nah, ini berikut ini yang merupakan tokoh pemberi usulan dasar negara Indonesia pada sidang pertama BPUPKI. Wih, ini Mister ingat banget nih, Mister yang jelasin. Dari yang D dulu, IR Soekarno, ya, dia pada tanggal 1 Juni. Dr. Supomo, ya, dia pada tanggal 29 Mei. Muhammad Yamin, ya, dia tanggal 30 Mei. Yang ini Muhammad Hatta jawabannya. Muhammad Hatta ini tidak memberikan usulan pada sidang pertama BPUPKI, ya. Nah, rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta dirumuskan oleh, ini Mister juga yang jelasin nih, oleh namanya Panitia 9. Panitia 9 itu yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian nomor 4, tuliskanlah tujuan dan cita-cita pembangunan Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Pancasila. Ini Pancasila dan UUD 1945, ya. Ini kalau anak-anak masih ingat atau yang pernah mendapat tugas membaca UUD pasti tahu kalimat ini, ya. Yang pertama itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini ada di alinea keempat, ya. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir, dan melaksanakan atau ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Ya, ini dia ada 4 cita-cita dan tujuan dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Kemudian, tuliskan 3 cara yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan budaya Indonesia. Yang pertama, jauh banget. Ya, yang pertama itu anak-anak dapat melakukan, ya, mencari tahu atau mempelajari budaya Indonesia, ya. Kemudian anak-anak bisa juga mengikuti kegiatan budaya. Nah, anak-anak juga bisa mengekspor, ya, atau mengirim barang kerajinan hasil budaya Indonesia ke luar negeri, ya. Terus anak-anak juga bisa mempromosikan budaya Indonesia melalui sosial media. Boleh anak-anak promosi lewat TikTok, buat TikTok, ya. Boleh promosi lewat IG, boleh promosi lewat WA, atau pengen buat vlog tentang budaya Indonesia, itu boleh. Itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan
di masa yang kekinian. Nah, di masa kekinian tuh yang serba digital, pokoknya promosi yang serba digital. Nah, itu adalah salah satu cara melestarikan budaya Indonesia. Nah, sampai situ saja video kali ini. Ya, Mister harap anak-anak bisa belajar dengan baik, bisa menjawab soal-soalnya. Ini anak-anak juga bisa salin jawabannya dengan cara pause videonya lalu tulis, pause videonya lalu tulis ya. Itu anak-anak bisa lakukan. Oke, sekian saja untuk video kali ini, tidak ada tugas tambahan dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.